Cerita kali ini akan berfokus pada dua orang penembak jitu yang menerima sebuah misi yang sama, yaitu melakukan penjagaan di suatu lokasi yang sangat rahasia. Levi Ken, seorang mantan marinir Amerika Serikat, sekaligus kontraktor swasta, sedangkan satu lagi bernama Drasa, seorang agen rahasia asal Lituania yang sering dipekerjakan oleh pihak Rusia. Nah, pekerjaan yang akan dilakukan keduanya adalah menjaga satu lokasi di dua sisi yang berbeda, yaitu sisi barat dan juga sisi timur, di mana di lokasi itu ada sebuah jurang yang harus mereka jaga selama 1 tahun tanpa adanya kontak dengan dunia luar, termasuk kontak di antara mereka berdua. Levi menerima tawaran untuk menjaga menara barat, sedangkan Drasa setuju untuk menjaga sisi timur. Where are we? I'm not authorized to answer that. Singkat cerita, setelah tiba, Levi lalu bertemu dengan seorang marinir kerajaan Inggris yang bernama JD. JD ini adalah sosok yang akan digantikan oleh Levi. Dari sana, JD kemudian menceritakan secara spesifik tentang misi yang akan dilakukan oleh Levi. JD menjelaskan bahwa lokasi ini sangat misterius. Bahkan selama setahun dia berada di sini, JD juga nggak mengetahui di negara mana mereka berada sekarang. JD mengatakan, selama setahun ke depan, semua kebutuhan Levi, mulai dari persenjataan, makanan, bahan baku, alat komunikasi, lengkap dan sudah ada di menara barat ini. Selain menara di timur dan juga barat, ada juga sistem pertahanan menara otomatis di wilayah utara dan selatan, serta bahan peledak di sekitar dinding jurang. JD menambahkan bahwa lokasi ini juga dilengkapi dengan sistem penyamaran, sehingga apapun yang ada di sini tidak akan bisa diketahui oleh satelit dan juga oleh Google Earth. Nah, sambil minum kopi, JD lalu menceritakan asal-muasal kenapa lokasi ini dibentuk. Jadi semuanya itu berlangsung pada masa awal Perang Dingin. Nah, di masa itu, ada sebuah perjanjian yang dibentuk secara rahasia, yang mana setiap tahunnya perwakilan Barat akan dikirim untuk berpatroli di sisi Barat. Begitupun juga dengan pihak Timur. Negara Barat dan Timur sudah melakukan hal ini selama 75 tahun. Namun tidak semua pemimpin negara-negara itu mengetahui tentang perjanjian ini. Nah, pertanyaannya, apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama didirikannya tempat ini? JD mengatakan bahwa tujuan utama mereka adalah untuk memastikan apapun yang ada di dalam jurang supaya jangan keluar. Para pendahulu mereka menjuluki makhluk-makhluk yang ada di dalam jurang sebagai The Hollow Man. JD juga mengatakan kalau dia tidak tahu tentang bagaimana makhluk-makhluk itu bisa berada di jurang. Namun yang pasti dia menegaskan bahwa di tahun 1940-an, 3 batalion yang berisikan 2.400 pasukan berkuda dikirim ke dalam jurang untuk membasmi makhluk-makhluk itu. Namun sayangnya tidak ada satupun dari para tentara itu yang berhasil kembali, sampai kemudian pihak Barat dan Timur lalu memilih metode pengawasan seperti ini. Is the gorge is the door to hell? Nah, setelah berpisah dengan Levi, JD yang sudah selesai bertugas lalu pergi ke lokasi penjemputan, di mana dia langsung dijemput oleh satu helikopter. Namun begitu dia naik, tiba-tiba JD malah dibunuh. Thank you for your service. Rotation complete. Copy that. Next kemudian, hari demi hari dilalui oleh Levi, di mana dia mulai melakukan aktivitasnya, seperti memeriksa pembatas, ranjau, sistem radar, dan juga persenjataan otomatis. Nggak banyak yang bisa dilakukan oleh Levi, dan semuanya itu harus dilakukan selama 1 tahun. Nah, suatu ketika, dia penasaran nih dengan menara yang ada di wilayah timur. Sampai kemudian Levi memilih untuk mengintip sedikit, dan disinilah dia akhirnya melihat kalau ternyata dia nggak sendirian. Setelah beberapa minggu berlalu, Drasa yang menjaga menara timur lalu melanggar protokol komunikasi pada hari ulang tahunnya, di mana dia memulai percakapan dengan Levi melalui tulisan-tulisan. Levi pada awalnya menolak perbincangan itu, tapi kemudian dia memilih untuk membalasnya, karena mungkin Levi menghargai kalau ini adalah hari ulang tahun seseorang, meskipun dia sendiri nggak mengenalnya.
Nah, saking serunya, keduanya lalu terlibat dalam adu mekanik keahlian masing-masing, yaitu sebagai penembak jitu. Namun semuanya berubah ketika Drasa menyadari kalau apa yang mereka lakukan barusan menyebabkan beberapa makhluk yang ada di jurang berupaya untuk melarikan diri. Meskipun Drasa harus terluka, namun intinya mereka berhasil mencegah makhluk-makhluk itu naik ke permukaan. Bahkan Drasa juga nggak segan-segan mengungkapkan kepada Levi bahwa kejadian semalam itu merupakan ulang tahun terbaiknya. Nah, ada peristiwa aneh yang terjadi ketika Levi sedang memperbaiki sekaligus mengganti ranjau yang telah hancur sebelumnya. Pada saat dia sedang melakukannya, ada sebuah benda asing yang tampak melayang dari bawah jurang. Penampakan itu juga disaksikan oleh Drasa yang kebetulan sedang memantau pergerakan dari Levi. Nggak ada yang tahu dengan benda tersebut, sampai kemudian benda itu pergi dan menghilang. Next, hari demi hari, Levi dan Drasa sekarang sudah mulai lebih sering berkomunikasi. Mereka juga berbagi keceriaan selama Natal dan musim salju, bermain catur jarak jauh, dan bermain drum. Serulah pokoknya. Nah, 6 bulan berlalu sejak berada di sini. Levi yang terus penasaran terhadap sosok Drasa kemudian mulai memikirkan bagaimana caranya supaya dia bisa bertemu dengan si penjaga Menara Timur. Dari sana, Levi lalu mempunyai sebuah ide untuk menyeberang ke sisi timur. Dia menggunakan berbagai macam peralatan, termasuk menggunakan roket yang sudah dilucuti demi menggapai sisi timur yang jaraknya sangat jauh itu. What are you doing? Shit. Oh my. Setelah memastikan semuanya, Levi tanpa basa-basi langsung mengambil setangkai bunga dan kemudian pergi menyeberang. Begitu sampai, Drasa lalu menyambutnya, di mana dari sana keduanya lalu menghabiskan waktu bersama dengan menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Di momen ini, Levi juga nggak lupa memberitahukan kalau dirinya telah membuat sebuah puisi untuk Drasa selama dia berada di menara dengan judul She Collapsed the Night, yang mana hal itu ternyata membuat Drasa semakin jatuh cinta kepada Levi. Oh, come on. Please tell me the title. No, she collapsed the night. Keesokan harinya, sebuah musibah menimpa Levi, di mana pada saat dia menyeberang kembali, tiba-tiba aja ranjau yang ada di sisi barat meledak akibat ulah dari seekor makhluk yang mencoba memanjatnya. Mengetahui Levi terjatuh, Drasa dengan cepat mengambil perlengkapan dan kemudian terjun ke jurang menggunakan parasut. Di sisi lain, Levi rupanya masih selamat, di mana dia berada di dalam keadaan tergantung di sebuah pohon besar. Begitu sadar, Levi mendapati kalau pohon yang ada di dekatnya adalah pohon yang bisa hidup, alias merupakan bentukan dari makhluk aneh. Untungnya dalam keadaan terdesak itu, Drasa tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Setelah bertemu kembali, keduanya lalu memeriksa keadaan di sekitar. Di sini mereka menemukan bahwa ternyata setiap kehidupan yang ada di tempat ini, termasuk tanaman, hewan, dan serangga yang ada di dalam jurang, telah bermutasi antara satu dengan yang lainnya. Kayak misalnya pasukan berkuda yang dikirim di tahun 1940-an yang tiba-tiba aja menyerang mereka.
Setelah selamat dari serangan tadi, keduanya lalu memutuskan untuk terus bergerak demi mencari jalan keluar. Nah, begitu sampai di suatu area, mereka menemukan beberapa fasilitas terbengkalai. Nah, karena di luar dirasa terlalu berbahaya, keduanya lalu masuk ke dalam sebuah bangunan yang diperkirakan bangunan ini merupakan sebuah gereja, di mana di dalamnya mereka kemudian melihat ada banyak banget tengkorak manusia yang berasal dari orang-orang yang telah mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Di dalam ruangan ini, mereka berdua kemudian diserang oleh beberapa makhluk mirip laba-laba dengan kepala dari tengkorak manusia, termasuk juga makhluk aneh lainnya yang juga ikut menerobos melalui pintu masuk. Untungnya, dengan segala kemampuan mereka, keduanya berhasil kabur dari bangunan tersebut. Nah, karena posisi mereka terlalu terekspos, Levi dan Drasa lalu mencoba bergerak ke arah tembok jurang, di mana di sini mereka menemukan sebuah pintu masuk menuju ke sebuah fasilitas yang lain. Nah, begitu masuk dan memeriksa keadaan di sekitar, rupanya mereka menemukan kalau ternyata disinilah asal-muasal semua bencana ini terjadi. Jadi tempat ini dulunya digunakan sebagai laboratorium penelitian senjata biologis, yang kemudian fasilitas ini lalu ditinggalkan setelah Perang Dunia Kedua akibat gempa bumi yang menyebabkan kebocoran virus yang membuat semua kehidupan yang ada di dalam jurang menjadi terinfeksi. Bahkan setiap entitas, termasuk manusia, tumbuhan, hewan, dan serangga, semuanya itu akan mengalami yang namanya mutasi genetik. Nah, tapi di sini Levi juga menemukan sebuah fakta baru, yaitu setelah lokasi ini dinyatakan terlarang, semua yang ada di fasilitas ini kemudian diambil alih oleh sebuah perusahaan swasta yang bernama Dark Lake. Sebuah perusahaan yang secara berkala mengekstraksi sampel dan data penelitian dari dalam jurang dalam upaya untuk menciptakan yang namanya tentara super. Bukan cuma itu, pada saat Levi mencari bukti-bukti yang lain, dia menemukan sebuah file di komputer yang bertuliskan protokol Stray Dog atau anjing liar, yang mana ini merupakan bagian terakhir yang dikembangkan oleh para peneliti pertama untuk mensterilkan lokasi ini dengan menggunakan ledakan nuklir. Namun sejak perusahaan Dark Lake mengambil alih, otomatis protokol penghancuran itu nggak pernah digunakan sama sekali. Mereka lebih memilih untuk mempekerjakan orang-orang seperti Levi dan Drasa ketimbang menghancurkannya. Nah, Levi dan Drasa hanya mempunyai waktu beberapa jam sebelum mereka berdua juga akan terpapar. Karena semakin lama berada di sini, maka kemungkinan mereka juga akan bermutasi semakin besar. Nah, dalam proses untuk mencari jalan keluar, ternyata nggak gampang. Mereka kembali harus bertemu dengan seekor pasukan berkuda, di mana Drasa sempat tertangkap dan kemudian dibawa ke tempat persembunyian makhluk itu yang berada di area peluncuran rudal. Untungnya, Levi masih bisa menyelamatkan Drasa tepat pada waktunya, di mana dia langsung menghabisi makhluk itu. Di momen ini, Levi mengetahui kalau ternyata makhluk tadi itu merupakan orang pertama yang pernah menjaga Menara Barat. Dan dia rupanya juga adalah sosok yang memberikan nama kepada makhluk-makhluk yang ada di jurang sebagai Halloween. Mengetahui hal tersebut, Levi pastinya menjadi bingung. Dia merasa kenapa orang-orang yang menjaga menara bisa berada di sini. Bukannya mereka itu seharusnya kembali ke tempat asalnya masing-masing. Nah, area peluncuran rudal ini adalah area yang paling berdampak pasca terjadinya gempa. Karena efek dari gempa tersebut rupanya menyebabkan terjadinya kebocoran langsung antara zat kimia dari rudal dengan virus genetik yang tersebar melalui kabut. Demi untuk bisa keluar dari fasilitas ini, keduanya terlebih dahulu harus melewati rintangan dari makhluk-makhluk mutasi di sekitar area penyeberangan. Levi dan Drasa pada akhirnya berhasil melewatinya, di mana keduanya kemudian sekarang sudah berada di luar. Dari sana, mereka lalu berjalan menuju ke fasilitas yang lain. Dan di sini, mereka menemukan beberapa jeep dengan kabel penarik yang nantinya bisa berfungsi untuk membantu mereka keluar dari dalam jurang. Head to the eastern wall. There, that's it.
Nah, setelah sampai di ujung tembok timur, mereka lalu mengaitkan alat penarik yang ada di jeep dengan bekas kabel pengait milik Levi yang terjatuh sebelumnya. Beberapa makhluk memang sempat mencoba menyerang mereka. Namun untungnya Levi dan Drasa berhasil membawa kendaraan mereka sampai di menara timur. Levi? Setelah berada di atas, mereka berdua lalu sepakat untuk berpisah selama 5 hari demi memastikan bahwa tidak ada yang terinfeksi di antara mereka berdua. Dan kalau memang tidak ada yang terinfeksi, Levi dan Drasa berencana untuk menghancurkan jurang selamanya, dengan maksud supaya tidak akan ada lagi orang-orang seperti mereka yang akan menjadi korban. Levi merasa alasan kenapa dirinya ditugaskan di sini adalah supaya nantinya bisa disingkirkan. Karena menurut Levi di luar sana, dirinya sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Hal yang sama juga berlaku untuk Drasa. Meskipun Drasa ini masih mempunyai seorang ayah, namun ayahnya itu telah lama menderita suatu penyakit, di mana cepat atau lambat, sang ayah juga bakalan meninggal. Nah, sementara itu, Bartolomeu, sosok yang menugaskan Levi, akhirnya juga mengetahui bahwa jurang terlarang ternyata telah disusupi. Sadar kalau Bartolomeu juga akan mengirimkan orang-orangnya untuk membunuh mereka berdua, Drasa dan Levi lalu memutuskan untuk mengaktifkan protokol anjing liar demi untuk melindungi seluruh dunia. Nah, singkat cerita, Bartolomeu yang sudah tiba dengan para tentaranya kemudian menemukan kondisi menara yang dalam keadaan kosong. Karena nggak mau kehilangan buruannya, mereka lalu mengirimkan beberapa drone untuk membunuh Levi dan Drasa. Di sisi lain, Levi dan Drasa berusaha sekuat tenaga berlari demi memastikan kalau mereka berada di area yang aman terhadap efek dari ledakan. Kedua pasangan itu pada akhirnya berhasil menghancurkan semua drone, di mana dari sana mereka kemudian melakukan tembakan ke arah sistem radar, sehingga membuat tempat yang sebelumnya tersamarkan ini bisa terekspos. What the hell was that? Rig the cloakers. We have 2 minutes. Apa yang dilakukan oleh kedua pasangan ini dengan cepat memicu protokol anjing liar, sehingga membuat Bartolomeu dan para tentaranya terperangkap dalam sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Lima hari setelah kejadian itu, Drasa sama sekali nggak bisa menemukan kehadiran Levi. Di titik ini, Drasa merasa yakin kalau sepertinya Levi nggak akan mungkin selamat dari ledakan tersebut. Dari sana, Drasa kemudian berangkat menuju ke Prancis, tempat di mana mereka sebelumnya berencana untuk bertemu kembali. Sadar kalau Levi tidak akan pernah kembali, ia lalu membuka surat yang diberikan oleh Levi, seandainya dia tidak selamat. Surat itu rupanya berisi puisi yang berjudul She Collapsed the Night, yang sebelumnya dijanjikan bakal diberikan kepada Drasa. Nah, sebulan kemudian, Drasa yang sekarang memilih untuk bekerja di sebuah restoran lokal, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seorang pelanggan yang ternyata dia adalah Levi. Ya, akhir yang happy ending cuy. Sebenarnya ini adalah film bergenre dark romance, berkedok horror monster. Meskipun monster-monsternya itu nggak terlalu banyak muncul ya, tapi khusus untuk film ini, gue masih bisa terima. Karena penceritaan dari dua karakter ini cukup unik dan seru coy. Gimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan film yang satu ini? Komen di bawah ya. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao!